Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pelajaran informatika kelas 9 masih di bab 1. Materi ini berisikan pada halaman nomor 5 hingga nomor 8, yaitu yang terdapat di kelas 9. Langsung saja kita lihat materinya. Nah, yang pertama sekali, ini lanjutan dari video sebelumnya. Inilah video kedua untuk pembelajaran di kelas 9. Apa yang dipelajari pada mata pelajaran informatika SMP? Nah, ini lanjutannya yaitu C. Melalui bab ini, kalian belajar mengoneksikan pengalaman belajar informatika di masa lalu untuk dirajut dengan apa yang akan dipelajari 1 tahun ke depan. Bab ini merupakan peta perjalanan belajar informatika untuk pelajar SMP. Ingatkah kalian akan bangunan informatika? Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk bab pertama ini adalah merupakan peta perjalanan bagi siswa-siswi yang berada di kelas 9 ini untuk belajar informatika ke depannya. Nah, mari kita lihat, ini adalah bangunan pilar informatika. Di atas atapnya itu ada TIK, praktik lintas bidang, ada SK, JKI, AD, AP, DSI, berpikir komputasional. Nah, ada yang tahu singkatan dari kata-kata ini? Mari kita lihat di sampingnya. TIK itu artinya teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada SK. SK itu adalah sistem komputer, JKI, jaringan komputer dan internet, AD, analisis data, AP, algoritma dan pemrograman, dan kemudian DSI, dampak sosial informatika. Itulah singkatan-singkatan penting yang sering digunakan ke depannya dalam pembahasan materi. Oke, selanjutnya berpikir komputasional. Nah, kira-kira apa sih yang termasuk ke dalam berpikir komputasional? Mari kita lihat. Ayo, mengingat di kelas 7 kalian telah mengenal dasar penyelesaian permasalahan dan 4 fondasi dari berpikir komputasional lewat contoh-contoh kehidupan sehari-hari, yaitu dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Kalian belajar memikirkan bagaimana algoritma dieksekusi sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan urutan instruksi dan syarat-syarat yang berlaku. Aktivitas yang sudah kalian lakukan antara lain seperti berikut, yaitu ada 1. Mencari solusi yang paling optimal dari sebuah permasalahan, misalnya melalui kasus waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengisi air ke ember. Yang kedua, berkenalan dengan struktur data linked list melalui permainan menyusun huruf. Yang ketiga, memodelkan permasalahan sederhana agar penyelesaian masalah berjalan efisien untuk pemodelan yang persoalan yang sifat boolean atau biner dan operasi logika OR. Jadi, berpikir komputasional di sini kita mengingat kembali materi yang udah kita pelajari di kelas 7 karena ada kaitannya yang akan kita pelajari di kelas 9 saat ini. Jadi, coba ingat-ingat lagi materi dasar yang sudah dipelajari sebelumnya semasa duduk di bangku kelas 7 ya. Selanjutnya, ini lanjutan tadi, berpikir komputasional, masih tentang berpikir komputasional. Ayo mengingat, sedangkan yang tadi, ayo mengingat di kelas 7, sekarang, ayo mengingat di kelas 8. Kalian telah mempelajari konsep fungsi input, proses, output, dan mengeksekusi serangkaian langkah yang terdiri atas beberapa kali pemanggilan fungsi yang sama. Kalian diminta untuk menentukan langkah yang tepat untuk menghasilkan sebuah output yang sudah ditentukan algoritma. Kalian juga belajar beberapa representasi data, yaitu himpunan dan sistem bilangan, biner, oktal, dan desimal, serta menyelesaikan permasalahan yang menyangkut himpunan yang memerlukan penalaran logika. Kalian sudah mengenal dan memakai struktur data stack untuk mengubah ekspresi infik menjadi positif. Sadarkah kalian bahwa dengan bekal tersebut, kalian akan terbiasa dengan sistem bilangan apapun dan ekspresi dalam bentuk apapun? Nah, mari mengingat kembali materi yang ada di kelas 8. Karena di kelas 8 kalian itu sudah mempelajari terkait dengan input, proses, dan output. Jadi di kelas 9 ini ada kaitannya lagi terkait dengan materi tersebut.
Apa selanjutnya? Nah, setelah kita mengingat kembali dari kelas 7 hingga kelas 8, nah, apa sih selanjutnya yang akan kita pelajari di kelas 9? Di kelas 9, kalian akan berlatih menyelesaikan persoalan yang melibatkan struktur data lebih kompleks, yaitu graf dan pohon, atau tree. Struktur data tersebut merupakan struktur yang menjadi dasar representasi data untuk bab 1 terkait dengan informatika SMP 7. Pemodelan berbagai persoalan sehari-hari. Kalian akan menyelesaikan masalah pengenalan pola yang didasari operasi logika, XOR. Kalian juga akan belajar algoritma secara unplugged, yaitu merancang langkah robot. Melalui soal ini, kalian akan mengimplementasikan konsep pengulangan dengan efisien. Karena perlu pengulangan, denah tempat robot melangkah tersebut perlu dikomposisi untuk memunculkan bagian-bagian denah yang berulang. Nah, di kelas 9, di sini kalian akan berlatih, yaitu menyelesaikan bagaimana sih terkait dengan struktur data yang lebih kompleks terkait dengan pohon atau tree. Oke, selanjutnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kalau yang pertama tadi berpikir komputasional, nah yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Ayo mengingat di kelas 7. Nah, kita ingat-ingat lagi di kelas 7, kira-kira apa yang sudah kita pelajari di kelas 7, karena ada kaitannya dengan kelas 9. Kalian belajar TIK sebagai perkakas atau tool yang digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Tidak hanya belajar mengoperasikan aplikasi, kalian juga memanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan dan mendukung tugas. Nah, jadi sebelum membahas terkait dengan, karena di bab 3 di kelas 9 ini juga ada belajar terkait dengan TIK. Jadi ada kaitannya dengan yang informasi atau ilmu yang sudah kalian dapatkan di kelas 7, nanti ada kaitannya di kelas 9. Dan di kelas 9 juga akan membahas terkait dengan tool ataupun perkakas yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nanti apa aja sih yang termasuk ke dalam tool tersebut. Karena diharapkan setelah berpengalaman dapat menggunakan aplikasi, dan juga setelah itu dapat juga merefleksikan konsepnya agar dapat dimanfaatkan untuk menggunakan aplikasi lain atau sejenis. Itu tujuannya. Ayo mengingat lagi. Kira-kira di kelas 8, kalau tadi coba kita lihat, tadi di kelas 7, sekarang di kelas 8. Di kelas 8 kalian mengingat kembali kira-kira apa yang sudah kalian pelajari. Di kelas 8 kalian tidak hanya memakai satu aplikasi, kalian telah belajar memakai beberapa perkakas atau tool sekaligus untuk menghasilkan konten yang terintegrasi. Nah, jadi di kelas 8 ini kalian juga sudah mengingat kembali, sudah memakai satu aplikasi, dan memakai dalam satu aplikasi itu juga ada beberapa tool atau perkakas sekaligus untuk menghasilkan konten yang terintegrasi. Nanti di kelas 9 juga ada kaitannya. Mari kita lihat apa sih selanjutnya. Ini lanjutan tadi. Bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu guru ataupun siswa bisa membaca kembali terkait dengan teknologi informasi komunikasi ini. Karena kita ingat kembali, kita refleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya setelah TIK tadi, apa yang kita pelajari di kelas 9? Nah, di kelas 9 kalian diajak untuk menganalisis aneka konten dalam pembuatan dokumen di lingkungan sehari-hari. Kemudian menentukan perkakas yang paling tepat untuk menghasilkan suatu artefak komputasional dengan menggunakan aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, pengolah presentasi, dan aplikasi pengolah dokumen. Nah, kan lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi dipelajari materi di kelas 9, karena materi ini sama aja. Di kelas 1 ada itu TIK, kelas 2 ada TIK, kelas 3 juga ada topik itu. Tetapi materinya lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan TIK itu. Karena di sini akan diajak para peserta ini untuk menganalisis berbagai macam konten atau materi dalam pembuatan dokumen.
bisa saja untuk nanti akan kita pelajari terkait dengan menggunakan aplikasi pengolah kata, apa-apa aja yang terdapat dalam aplikasi pengolah kata, lembar kerja, bagaimana cara pengolah presentasi, dan aplikasi pengolah dokumen. Nah, di sini nanti akan kita pelajari semua di kelas 9 lebih mendalam dan lebih mendetail. Oke, next. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.